Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Roma Dani. Saya dari Prodi PGMI semester 7 Institut Agama Islam Kabupaten Indonesia. Di video kali ini saya akan coba mempresentasikan kitab Ta'limul Alim tentang menghormati ilmu dan guru. Selamat menyaksikan. Seperti yang telah dijelaskan dalam video sebelumnya, bahwa seorang penuntut ilmu tidak akan meraih dan memanfaatkan ilmu tanpa menghormati ilmu dan guru. Nah, kemudian hal-hal yang termasuk ke dalam menghormati guru adalah: satu, tidak mendahului pembicaraan mereka tanpa seizinnya. Yang kedua, tidak berjalan di depan guru. Yang ketiga, tidak banyak bicara di depan guru. Yang keempat, menjaga waktu untuk menemuinya. Dan yang terakhir, bersabar untuk mendapat ridhonya dan menjauhi murka seorang guru. Selain hal-hal yang dijelaskan tersebut, ada beberapa hal-hal lain yang termasuk ke dalam menghormati ilmu dan guru. Ada sebuah cerita yang dikisahkan. Wa syaikhul imamu ajalu syamsu a'immatil khulwani qad kana kharaja min Bukhara wa sakana fi ba'dil qura ayyaman bihaditsatin. Suatu hari, Syekh Imam Ajal Syamsu A'imah Khulwani terpaksa keluar dari Bukhara dan pindah ke sebuah desa karena suatu peristiwa yang menimpanya. Waqa'at waqad zarathu talamiduhu ghairu Syekhul Imami Qadi Abi Bakrin Az-Zarnaji. Kemudian semua muridnya menjenguk beliau kecuali salah satu muridnya yang bernama Imam Qadi Abu Bakar Az-Zarnaji. Waqala lahu hina lakiyahu limadza lam tajurni. Kemudian saat mereka berdua bertemu, gurunya bertanya, "Mengapa kamu tidak menjengukku?" Faqala kuntu masyghulan li khidmatil walidah. Muridnya menjawab, "Maaf guru, saya sedang sibuk berkhidmah pada ibuku." Maksud berkhidmah di sini itu menjaga ibunya, merawat ibunya, menemani ibunya. Qala turzaqul umra wa la turzaqu raunaqad darsi. Lalu gurunya menjawab, "Semoga kamu dikaruniai umur, tapi kamu tidak diberi kelezatan dalam belajar." Wa kana kadzalika fa innahu kana yaskunu fi aktsari awqatihi fil qura wa lam yantazim lahu darsa. Kenyataannya kata-kata guru tersebut benar-benar terjadi kepada muridnya ini, Imam Abu Bakar. Sebab ia selalu berada di desa di mana kelancaran belajar tidak dapat ia peroleh dan dia tidak bisa merasakan kenikmatan belajar. Mengapa demikian? Faman ta'adza minhu ustaduhu yukhrama barakatal ilmi wa la yantafi'u bihi illa qalilah. Oleh karena itu, seorang santri tidak boleh menyakiti hati gurunya karena belajar dan ilmunya tidak akan diberi berkah. Jadi, mungkin dalam cerita tersebut, muridnya ini, Imam Abu Bakar, menyinggung hati gurunya karena lebih memilih merawat ibunya daripada menjenguk menjenguk gurunya yang sedang dalam tertimpa masalah. Entah dari perkataannya yang menyakiti atau dari nada bicaranya yang menyakitkan gurunya, sehingga ilmu yang didapatkan oleh muridnya ini menjadi tidak berkah. Ada sebuah syair bunyinya seperti ini. Innal mu'allima wat tabiba kilahuma la yansuhani dahuma lam yukrama fasbir lidaika in jafauta tabibaha waqna' bijahlika in jafauta mu'allima. Artinya, sungguh guru dan dokter keduanya tidak akan menasihati kecuali bila dimuliakan. Maka bersabarlah dengan penyakitmu bila kamu menentang pada dokter, dan bersabarlah dengan kebodohanmu bila kamu menentang pada guru. Jadi kalau misalkan tadi kita akan
terus merasakan rasa sakit yang kita derita, kita akan merasakan kebodohan yang kita miliki. Kalau misalkan kita aja tadi tidak mau memuliakan seorang guru, kita tidak mau mendengarkan guru, bahkan kita menentang nasihat yang telah diberikan guru, maka kita tetap berada di kebodohan, di lubang kebodohan, dan kita akan tetap merasakan penyakit yang kita derita selagi kita tidak bisa membuka hati, selagi kita tidak bisa menghargai seorang guru. Dari kisah tersebut yang sudah dijelaskan tadi, kita dapat ambil hikmah bahwa salah satu menghormati guru yaitu pertama tidak menyakiti hati guru, yang kedua tidak menentang nasihat yang diberikan oleh guru. Kemudian ada sebuah kisah, wa hukiya anna khalifatu Harun ar-Rasyid ba'atha ibnahu ila Asmu'i liyu'allimahu al-ilma wal adab. Dikisahkan bahwa Khalifah Harun ar-Rasyid mengirim putranya kepada salah seorang ustadz yang bernama Ustadz Asmu'i supaya anaknya diajari ilmu dan akhlak terpuji. Fara'ahu yauman yatawaddau wa yaghsilu rijlahu wa ibnu khalifati yasubbal ma'a ala rijlihi. Kemudian pada suatu hari Harun ar-Rasyid melihat Ustadz Asmu'i ini sedang berwudu, membasuh kakinya dengan air yang dituangkan oleh putra Khalifah Harun ar-Rasyid. Fa'atabal khalifati Asmu'i fi dzalika faqala. Melihat hal itu, Harun ar-Rasyid menegur Ustadz Asmu'i dan berkata, innama ba'astuhu ilaika litu'allimahu wa tu'addibahu falimadza lam ta'muruhu bi an yasubbal ma'a bi ihda yadayhi wa yaghsila bil ukhra rijlaka. Aku kirim anakku kepadamu supaya kamu ajari ilmu dan budi pekerti, gitu kata Harun ar-Rasyid. Lalu mengapa kamu tidak perintahkan dia untuk menuangkan air dengan tangan kirinya supaya yang kanan bisa membasuh kakinya? Jadi menurut Harun ar-Rasyid, memuliakan guru tadi kurang kalau misalkan hanya sekedar menuangkan air ke kaki gurunya. Kenapa nggak sekalian dilakukan oleh anaknya Harun ar-Rasyid itu sendiri gitu, untuk membasuh atau mencuci kaki guru tersebut. Jadi tangan kanannya untuk membasuh kakinya, tangan kirinya sambil menuangkan airnya. Cerita ini sangat menunjukkan kepada kita betapa akhlak terpuji seorang siswa, posisi seorang siswa dalam memuliakan seorang gurunya sampai seperti itu gitu. Selanjutnya, wa hukiya ani Syaikhil Imam Syamsul al-Immatul Hawani annahu qala innama niltu hadzal ilma bita'zimi fa inni ma akhadtul qagida illa bit-taharah. Sesungguhnya dikisahkan dari Syaikhul Imam Syamsul A'immah Al-Hawani meriwayatkan, sesungguhnya aku memperoleh ilmu hanya dengan mengagungkan atau menghormati ilmu, dan sekali-kali saya tidak memegang kitab tersebut melainkan dalam keadaan bersuci. Begitu kata Syekh Imam Syamsul. Selama Syekh Imam Syamsul belajar, dia selalu menghormati ilmu dan kitabnya. Kemudian Syekh Imam Syamsul tidak pernah memulai belajar sebelum dia bersuci atau melakukan berwudu dan membersihkan dirinya. Kemudian juga dikisahkan oleh Imam Sarhasi tentang upayanya menjaga suci saat belajar. Wa anna Syaikhul Imami Syamsa A'immat Sarhasi kana mabtunan wa kana yukarriru fi lailatin fi tilkal lailati sab'a asyarata marratan li'annahu kana la yukarriru illa bit-taharati. Jadi Imam Sarhasi suatu malam pernah mengulang pelajarannya dalam kondisi sakit perut. Maka ia terpaksa berwudu 17 kali pada malam itu karena dia tidak mau mengulang pelajarannya tanpa keadaan bersuci. Jadi di sini Imam Sarhasi itu meskipun dia sakit, benar-benar ke kamar mandi,
sampai 17 kali dia tetap menjaga wudhunya ketika sedang belajar. Nah itu karena Imam Syarhasi tidak mau dia belajar tapi dalam keadaan tidak suci, jadi dia membersihkan dirinya. Terus kenapa sih Imam Syarhasi dan Imam Syamsul sampai sebegitu menjaga wudhunya ketika sedang belajar? Ada baiknya. Hadza li'anna ilma nurun wal wudu'a nurun fayazdadu nurul ilmi bihi. Di sini dijelaskan bahwa ilmu itu adalah cahaya dan wudhu itu juga cahaya. Sedangkan cahaya ilmu tidak akan bertambah kecuali dengan berwudhu. Jadi Imam Syamsul dan juga Imam Syarhasi telah memberi contoh kepada kita untuk menjaga suci atau menjaga wudhu ketika sedang belajar, karena mereka sangat menghormati ilmu itu. Beliau sangat menghormati ilmu tersebut, dan beliau mengajarkan bahwa dengan menghormati ilmu maka kita akan mendapatkan berkahnya ilmu. Ketika kita bisa mendapatkan berkahnya ilmu, maka kita mudah memahami ilmu tersebut, dan ilmu tersebut jadi bertambah dan bertambah. Oke, selanjutnya salah satu hal yang bisa kita lakukan dalam menghormati ilmu yaitu dengan menghormati buku. Ada sebuah, di sini dijelaskan dalam kitab Ta'limut Ta'lim, wa minat ta'zimil wajibi alla yamudur rijla ilal kitabi wa yadu'u kutubut tafsir fawqa sa'iri kutubut ta'ziman wa la yadu'u ala kitabi syai'an akhar. Artinya, para penuntut ilmu dilarang meletakkan kitab di dekat kakinya ketika duduk bersila. Hendaknya kitab tafsir diletakkan di atas kitab-kitab lain, dan hendaknya tidak meletakkan sesuatu di atas kitab. Jadi tadi karena kitab itu isinya ilmu-ilmu, dan ilmu itu adalah sebuah cahaya, maka kita harus menghormati ilmu. Jadi kita tidak bisa hanya menyamakan ilmu di samping kaki kita, karena itu tidak mencerminkan bahwa kita menghormati ilmu. Sebisa mungkin para penuntut ilmu menyimpan atau meletakkan bukunya di tempat yang lebih tinggi dari biasanya orang-orang berlalu lalang atau berjalan, dan sebisa mungkin kitab tafsir itu ditaruh, atau kitab-kitab itu diletakkan di paling atas, dan tidak meletakkan sesuatu lain di atas kitab. Itu merupakan salah satu cara menghormati ilmu yang telah dijelaskan dalam kitab Ta'limut Ta'lim. Oke, baik teman-teman, dari sedikit materi yang sudah saya coba jelaskan, selanjutnya ada beberapa pertanyaan dari teman-teman. Ada sekitar 3 pertanyaan, dan salah satunya kita sudah kedatangan salah seorang teman. Siapa dia? Oke. Halo. Hai. Silakan perkenalkan. Nama aku Aisyah Nurfaida, bisa dipanggil Aisyah, temennya Eva. Oke, jadi Aisyah mau bertanya apa tentang materi yang sudah saya jelaskan? Jadi tadi kalau nggak salah udah bahas ini ya, cerita, pokoknya ada cerita. Terus di situ tuh aku masih bingung, kita ini dari cerita tersebut lebih harus memprioritaskan yang mana antara guru dan orang tua atau ibu. Berarti kalau nggak salah ini adalah kisah yang tadi tentang Imam Al-Hulwani, iya, Syekh Imam Al-Hulwani. Iya. Jadi oke. Sebenarnya yang dipermasalahkan itu bukan siapa yang harus kita hormati duluan, ibukah atau guru? Karena kalau ibu kan surga kita sendiri ada di bawah telapak kaki ibu ya. Namun begitu juga dengan ilmu. Untuk mendapatkan ilmu kita juga harus menghormati ilmu tersebut gitu. Dalam kisah ini pesan yang bisa kita ambil, maksudnya yang diajarkan kepada kita adalah bagaimana cara kita menyampaikan atau berbicara kepada guru dengan tidak menyakiti atau menyinggung perasaan beliau gitu. Jadi bukan masalah mana yang harus kita prioritaskan gitu. Dua-duanya sama-sama diprioritaskan. Namun bagaimana kita menyampaikan bahwa kita kayak tadi kan muridnya tidak bisa hadir
menjenguk gurunya gitu. Jadi bagaimana murid itu menyampaikan bahwa dia tidak bisa hadir Tapi dengan cara tapi baik-baik, dengan cara yang baik jangan sehingga menyakiti. menyakiti atau tidak menyinggung perasaan guru tersebut. Seperti itu. Jadi bukan masalah prioritas, Iya, dua-duanya dua-duanya sama-sama prioritas. prioritas. Ya. Ini kalau mau izin atau apa itu pakai kata-kata yang baik, Baik. yang halus, yang nggak menyakiti. Seperti itu. Jadi pokoknya nggak ada prioritasan ya. Iya. Oke, terima kasih Aisyah. Sama-sama. Dadah. Nah, oke. Tadi pertanyaan pertama sudah saya coba menjawab. Kemudian ada pertanyaan kedua dari salah seorang teman yang kebetulan juga sudah ada di sini, yaitu langsung saja. Silahkan. Hai, nama saya Siti Nur Afifah. Jadi Siti mau nanya apa dari materi yang udah Eva jelasin? Siti mau nanya dari materi Eva yang sudah tadi jelaskan panjang lebar. Yang intinya kan tadi Eva sudah menjelaskan, selain tidak meletakkan kitab di atas kaki Di dekat kaki. Oh ya, di dekat kaki. Terus dan meletakkan sesuatu Di atas kitab. Nah, pertanyaannya, adakah hal lain yang menjadi menjadi salah satu hal menghormati ilmu? Oh, jadi maksudnya selain dua itu ada lagi nggak hal yang termasuk dalam hal menghormati ilmu gitu? Ya. Oke. Tolong jelaskan ya. Ada Siti. Jadi dalam kitab Ta'limut Ta'lim ini menjelaskan Ya. wa minat ta'zimi ayujawida kitabatal kitabi wa la yuqarmito wa yatrukal hasyata allati yuqarmito fiha illa indat darurati. Artinya santri harus bagus dalam menulis kitab. Seorang penuntut ilmu harus bagus dalam menulis kitabnya. Tulisannya harus jelas, tidak terlalu kecil sehingga sulit dibaca. Kenapa demikian? Karena kenapa harus bagus? Karena suatu saat kan tulisan itu guru saya pernah berkata bahwa menulis adalah mengikat peradaban gitu. Jadi suatu saat tulisan kita ini bukan hanya kita yang baca, bisa jadi ada orang lain yang baca atau juga halayak gitu. Ada banyak orang yang bisa baca tulisan kita. Terus suatu saat dengan berjalannya waktu juga kan kita semakin menua gitu, penglihatan juga semakin rabun. Kalau misalkan tulisan kita jelek, terus suatu waktu beberapa tahun ke depan kita lihat tulisan kita dengan mata kita yang udah nggak senormal hari ini, tidak sesehat hari ini, kan kita jadi kayak kesulitan gitu, kesulitan membacanya gitu. Terus orang lain juga kalau misalkan tulisannya berantakan dan terlalu kecil kan dia jadi kayak ini apa sih tulisannya gitu, malah jadi kayak memaki gitu. Beda hal kalau misalkan tulisannya bagus, rapi, kan orang yang baca jadi senang gitu, orang baca jadi senang, terus jadi kayak ilmu buat dia sendiri. Terus suatu saat kita sudah berumur lanjut juga, saat kita baca lagi tulisan kita juga bisa masih bisa membaca dengan sangat jelas gitu. Seperti itu. Oke, makasih Eva penjelasannya. Iya, terima kasih juga Siti sudah Sama-sama. bertanya. Oke. Dadah. Oke, jadi pertanyaan 1 dan kedua sudah coba saya jawab. Selanjutnya pertanyaan terakhir atau pertanyaan ketiga dari salah satu teman kita, yaitu Sabila Hasanah, melalui sebuah video. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Sabila Hasanah dan saya akan memberikan sebuah pertanyaan kepada Eva Madani. Pertanyaannya adalah, bagaimana jika ada seseorang yang tidak sengaja meletakkan suatu benda di atas kitab? Tolong dijelaskan ya. Terima kasih. Oke, jadi bagaimana jika kita meletakkan suatu benda di atas kitab secara tidak sengaja? Ini juga dibahas dalam kitab Ta'limut Ta'lim pasal 4 tentang menghormati ilmu dan guru. Jadi suatu ketika juga ada seorang ahli ulama atau ahli fikih yang menaruh wadah di atas kitab. Lalu Imam Qodihan berkata, jika meletakkan wadah di atas kitab tanpa
meremehkan kitab tersebut, tanpa bermaksud untuk meremehkan kitab tersebut, maka tidak apa-apa gitu. Akan tetapi lebih baik jika meletakkan benda tersebut di tempat lain selain di atas kitab. Jadi sebenarnya kembali lagi ke niat awalnya, tidak untuk meremehkan kitab ya. Tapi angka lebih baiknya kita tidak meletakkan apapun selain tidak meletakkan benda apapun di atas kitab. Jadi meletakkannya di tempat yang lain gitu. Terima kasih Sabila Hasanah. Dari materi yang telah saya jelaskan dapat disimpulkan untuk menghormati guru salah satunya yaitu tidak menyakiti hati guru tersebut, kemudian memuliakan dan menghormatinya. Selain itu untuk bentuk menghormati ilmu yaitu menghormati kitab dengan tidak meletakkan kitab di dekat kaki, tidak meletakkan suatu benda apapun di atas kitab, dan tidak menulis terlalu besar ataupun terlalu kecil. Oke, terima kasih untuk semua teman-teman yang sudah menyaksikan video ini. Saya memohon maaf jika ada banyak kesalahan kata karena di sini saya juga masih belajar. Semoga bermanfaat. Sampai bertemu di video selanjutnya. Hazza wallahu yar'ana wa yahfazuna walhamdulillahirabbil alamin.